Bagaimana jika kami memberitahu Anda bahwa ada sebuah kota di mana para jutawan menyeruput teh susu di samping pedagang kaki lima, gedung pencakar langit dibentuk oleh kepercayaan energi kuno, dan rumah terkecil di dunia berdiri tepat di sebelah kondominium bernilai miliaran dolar? Selamat datang di Hong Kong, kota penuh ekstrim, kontradiksi, dan kejutan. Siap untuk mengungkap 18 fakta paling aneh yang tersembunyi di depan mata? Mari kita mulai. Tempat dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Selamat datang di Hong Kong, wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tertinggi di planet ini. Terletak di gerbang strategis menuju Tiongkok Tenggara. Metropolis ini adalah perpaduan menakjubkan antara timur dan barat, tradisi kuno dan ambisi futuristik. Meskipun hanya mencakup 1.104 km persegi, lebih kecil dari Los Angeles, Hong Kong adalah rumah bagi lebih dari 7,4 juta orang. Intensitas ini paling terlihat di bekas lokasi kota bertembok Kowloon, di mana kepadatan pernah mencapai lebih dari 3,2 juta orang per mil persegi sebelum dihancurkan. Saat ini, Mong Kok dan Sham Shui Po adalah salah satu distrik tersibuk di dunia, dengan menara hunian yang begitu rapat hingga menghalangi sinar matahari. Hutan beton ini memiliki iklim muson subtropis lembab, dengan musim panas yang panas, kelembapan tinggi, dan topan tahunan yang menghantam pantai. Namun, tersembunyi dalam kekacauan vertikal ini terdapat ketenangan yang tak terduga. 40% dari daratan Hong Kong disisihkan untuk alam, jalur pendakian hijau di Sai Kung, monyet liar di Taman Negara Kam Shan, dan pantai pasir putih seperti Shek O dan Tai Long Wan menawarkan pelarian bagi warga tanpa harus meninggalkan kota. Sejak penyerahannya dari Inggris pada tahun 1997, Hong Kong beroperasi di bawah kebijakan satu negara, dua sistem. Kota ini memiliki sistem hukum sendiri, mata uang, Hong Kong dolar, paspor, dan pemerintahan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir terjadi ketegangan yang meningkat dengan Beijing. Namun, kota ini tetap menjadi pusat kekuatan otonomi dan keberagaman. Penduduknya 92% adalah etnis Han Tiongkok, dan bahasa Kanton adalah bahasa ibu. Tapi dengan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan digunakan luas dalam bisnis, papan nama, dan pendidikan. Hong Kong adalah kota yang sama globalnya dengan lokalnya. Tempat dengan jumlah jutawan terbanyak di dunia. Bagi kaum super kaya, Hong Kong adalah impian yang menjadi kenyataan. Dengan lebih dari 1,5 juta jutawan dan salah satu kepadatan miliarder tertinggi per kapita, kota ini telah menjadi ibu kota kekayaan yang tak terbantahkan di Asia. Di sini, Rolls-Royce dan Lamborghini melaju tenang di sentral, sementara pencakar langit seperti Bank of China Tower dan IFC2 menampung para pemain keuangan top di kawasan ini. Properti begitu berharga sehingga satu tempat parkir di The Peak pernah terjual seharga lebih dari 1,3 juta dolar Amerika. Ingin rumah di Jalan Mount Nicholson? Bersiaplah membayar lebih dari 100 juta dolar Amerika jika memang ada yang dijual. Lalu mengapa begitu banyak jutawan? Surga pajak. Hong Kong tidak memiliki pajak penjualan, tidak ada pajak capital gain, tidak ada pajak warisan, dan pajak penghasilan pribadi hanya maksimal 15%. Bandingkan dengan 37-45% di Amerika Serikat atau Eropa. Dan mudah dipahami mengapa kekayaan global berbondong-bondong ke sini. Anda menghasilkan lebih banyak dan mempertahankan lebih banyak. Selain sektor keuangan, Hong Kong adalah magnet bagi wirausahawan, investor kripto, pedagang seni, dan pengecer barang mewah. Acara seperti Art Basel Hong Kong, Hong Kong Jockey Club, dan turnamen rugby sevens adalah taman bermain rutin bagi kaum elit. Wanita Hong Kong yang cantik dan mengejutkan. Wanita Hong Kong adalah paradoks memikat antara tradisi dan modernitas. Terpelajar, ambisius, dan modis, mereka sering bilingual, terkoneksi secara global, dan sangat mandiri, namun tetap berakar kuat pada nilai keluarga dan kebanggaan budaya. Kecantikan di sini bersifat halus dan elegan,
Bayangkan kulit porselen, riasan minimalis, dan siluet anggun. Seringkali memadukan mode internasional dengan sentuhan tradisional seperti Cheongsam Sutra. Tapi jangan tertipu oleh keanggunannya. Mereka bisa bernegosiasi merger di siang hari dan mendaki gunung saat fajar. Berjalanlah melewati Soho atau Causeway Bay, dan Anda akan melihat mereka sibuk dengan ponsel, mengenakan setelan jas, dan menyeruput teh susu ala Hong Kong, seolah itu bahan bakar untuk menaklukkan dunia. Banyak yang hidup mandiri di apartemen mewah, menjalani rutinitas perawatan kulit kelas atas, dan sering bepergian keliling Asia untuk urusan bisnis maupun liburan. Meski glamor, mereka tetap menjaga disiplin diri yang tenang. Pendidikan adalah prioritas utama. Banyak wanita di sini memiliki gelar MBA, fasih dalam beberapa bahasa, dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Mereka berkembang di sektor seperti keuangan, teknologi, mode, dan media. Mereka bukan tipe yang mudah terkesan. Jadi jika Anda penasaran bagaimana memenangkan hati mereka, Anda perlu lebih dari sekadar bunga. Cobalah kecerdasan, humor, kedewasaan emosional, dan apresiasi terhadap dimsum yang lezat. Sistem eskalator terpanjang di dunia. Hanya di Hong Kong, perjalanan harian bisa berubah menjadi petualangan. Central Mid-Levels Escalator, sistem eskalator tertutup luar ruangan terpanjang di dunia, adalah jalur kehidupan yang dicintai di medan kota yang kacau ini. Membentang lebih dari 800 meter dan mendaki ketinggian vertikal 135 meter. Keajaiban teknik ini menghubungkan distrik bisnis sibuk sentral dengan lingkungan perumahan yang tenang di mid-levels. Dibangun pada tahun 1990-an untuk mengurangi kemacetan kota, sistem ini terdiri dari 18 eskalator dan 3 jalan berjalan. Pagi hari, mengalir ke bawah, melayani pekerja kantoran. Sore hingga tengah malam, hanya naik, membawa penduduk pulang setelah hari yang panjang. Namun keajaiban sebenarnya ada di sekitarnya. Eskalator ini melintasi Old Town Central, di mana Dai Pai Dong tradisional, warung makanan jalanan, berbagi blok dengan bar anggur modern, butik mode, kedai kopi hipster, galeri seni, dan restoran berbintang Michelin. Bagi warga lokal, ini praktis. Bagi pengunjung, ini ikonik. Bagi semua orang, ini adalah perjalanan menelusuri jiwa vertikal Hong Kong. Bandara yang dibangun di atas pulau buatan. Bandara Internasional Hong Kong, HKIA, bukan hanya salah satu bandara tersibuk di dunia. Ini adalah keajaiban teknik yang dibangun sepenuhnya di atas tanah reklamasi. Dibuka pada 1998, HKIA diciptakan dengan meratakan 2 pulau, Chek Lap Kok dan Lam Chau, dan mereklamasi 9,38 km persegi laut, menghasilkan platform seluas 12,5 km persegi yang cukup besar untuk menampung 2 landasan pacu, terminal raksasa, dan zona ekspansi masa depan. Dirancang oleh arsitek terkenal dunia Sir Norman Foster, bandara ini menangani lebih dari 70 juta penumpang setiap tahun dan berfungsi sebagai pusat transit utama yang menghubungkan timur dan barat. HKIA secara konsisten masuk dalam daftar bandara terbaik dunia dalam hal efisiensi dan ketepatan waktu. Namun HKIA lebih dari sekadar titik transit, ini adalah destinasi tersendiri. Di dalamnya pelancong dapat menikmati butik mewah, dimsum berbintang Michelin di Tim Ho Wan, bioskop, bahkan simulator golf dalam ruangan. Skybridge yang dibuka pada 2022 menawarkan pemandangan panorama landasan dan merupakan jembatan sisi udara terpanjang di dunia untuk pesawat terbesar. HKIA adalah simbol visi Hong Kong, membangun yang mustahil di atas air. Kota dengan konsumsi makanan laut tertinggi per kapita. Makanan laut bagi Hong Kong seperti pasta bagi Italia. Dengan lebih dari 66 kg makanan laut dikonsumsi per orang setiap tahun, Hong Kong menduduki peringkat teratas dunia dalam konsumsi makanan laut per kapita. Dari jamuan mewah hingga gerobak makanan jalanan, hasil laut ada di mana-mana.
Di Sai Kung, para nelayan menurunkan hasil tangkapan langsung ke pasar terapung. Pelanggan memilih ikan, udang atau udang mantis yang langsung dimasak sesuai pesanan di restoran tepi laut. Di Lei Yue Mun, Anda makan sambil merasakan deburan ombak di bawah kaki, menyantap mie lobster, kerang hitam dengan saus kacang, dan scallop panggang dengan bihun bawang putih. Hidangan khas seperti ikan garupa kukus, abalon rebus dengan saus tiram, dan cumi goreng garam lada menjadi andalan di pernikahan dan jamuan bisnis. Dan selama tahun baru Imlek, makanan laut kering seperti teripang dan tiram kering dipercaya membawa keberuntungan dan umur panjang. Meski memiliki perairan tangkap terbatas, Hong Kong mengimpor lebih dari 90% makanan lautnya, terutama dari Jepang, Asia Tenggara, dan Australia, mendorong industri bernilai miliaran dolar. Di sini, makanan laut bukan sekadar makanan, melainkan budaya, status, dan identitas. Di balik apartemen sekecil peti mati di Hong Kong. Di balik langit penuh menara mewah tersembunyi kenyataan pahit, beberapa rumah terkecil dan termahal di dunia. Di kawasan seperti Sham Shui Po dan To Kwa Wan, lebih dari 200.000 warga tinggal di rumah peti mati yang terbagi ruangan kecil seluas 1,5 hingga 3 meter persegi. Ruang ini seringkali tidak memiliki jendela, kamar mandi, atau dapur. Penghuni berbagi lorong sempit dan toilet umum. Satu unit flat yang awalnya seluas 400 kaki persegi bisa dibagi menjadi 20 unit kecil dengan sewa berkisar 200 hingga 300 dolar Amerika per bulan. Ini bukan kawasan kumuh dalam pengertian tradisional. Unit ini berada di gedung legal, dihuni oleh warga lanjut usia, pekerja berpenghasilan rendah, atau pria lajang yang tidak mampu tinggal di tempat lebih layak. Beberapa bahkan memiliki pekerjaan penuh waktu, tetapi tetap terpaksa tinggal di unit ini karena harga properti yang melonjak. Harga rata-rata per kaki persegi di Hong Kong adalah yang tertinggi di dunia, bahkan melebihi New York dan London. Pemerintah telah mempromosikan mikro apartemen dan rumah kontainer, namun para kritikus menyebutnya hanya versi disanitasi dari krisis yang sama, tanpa ruang, tanpa martabat, tanpa masa depan. Kehidupan di Hong Kong. Hidup di Hong Kong berarti merangkul kontras. Satu saat Anda berdesakan di kereta MTR yang penuh sesak, berikutnya Anda menyeruput teh di samping kuil berusia ratusan tahun. Pagi hari dimulai dengan aroma dimsum dari kukusan, saat para lansia berkumpul di rumah teh untuk membaca koran dan mengobrol. Anak-anak berseragam berbaris di Caca Anteng untuk membeli roti nanas dan teh susu sebelum sekolah. Menjelang siang, kota dipenuhi aktivitas bisnis dan istirahat makan siang. Sementara jalanan ramai dengan bunyi sumpit dan dentingan lonceng tram. Si ding-ding, ikonik. Malam hari, Temple Street hidup kembali dengan peramal, lampu neon, dan wajan mendesis. Bar atap di Tsim Sha Tsui menyuguhkan pemandangan langit kota yang menyaingi kota manapun di dunia. Sementara pasangan berjalan bergandengan tangan di sepanjang promenade pelabuhan. Di sini, kerja keras adalah kebajikan. Tapi begitu juga pencarian kebahagiaan kecil. Egg tart dari Tai Cheong Bakery, naik feri melintasi pelabuhan Victoria, atau mendaki akhir pekan di Dragon's Back. Hong Kong adalah kekacauan dan ketenangan, ambisi dan nostalgia, sebuah kota yang bukan hanya dilihat, tapi dirasakan. Kota paling tak bertuan di dunia, kota bertembok Kowloon. Pernah disebut sebagai tempat dengan kepadatan penduduk tertinggi dalam sejarah manusia. Kota bertembok Kowloon adalah labirin distopia dengan 300 bangunan saling terhubung, dijejalkan dalam area seluas hanya 2,6 hektar, seukuran lapangan sepak bola. Pada puncaknya 50.000 orang tinggal di sana, tanpa pemerintahan resmi. Kota ini bermula sebagai benteng militer dinasti Qing, tetapi setelah Perang Dunia II dan kekaburan hukum kolonial Inggris, tempat ini menjadi zona abu-abu secara hukum. Kekosongan itu melahirkan masyarakat mandiri dengan klinik, pabrik, restoran, dan rumah-rumah yang dibangun secara kacau.
Tidak ada izin bangunan, listrik dicuri, air dipasang secara ilegal, cahaya matahari nyaris tak menjangkau lantai bawah, dan sindikat kejahatan mengendalikan segalanya, dari tempat judi hingga dokter gigi tanpa izin. Tapi yang mengejutkan, sebagian besar penduduk hidup damai, menjalankan bisnis kecil, membesarkan keluarga, dan membangun rasa komunitas di kawasan kumuh vertikal ini. Pada 1993 sampai 1994, kota ini dihancurkan dan digantikan oleh Taman Kota Bertembok Kowloon, taman bergaya Tiongkok yang tenang dengan jalur batu, paviliun, dan pameran sejarah. Namun legenda Kowloon tetap hidup dalam film, video game, dan mitos urban, simbol kebebasan, kecerdikan, dan bertahan hidup di tengah pengabaian. Kota yang percaya pada Feng Shui. Di Hong Kong, Feng Shui bukan takhayul, melainkan strategi. Hampir setiap pencakar langit, rumah mewah, dan mal dirancang dengan mempertimbangkan qi, aliran energi. Bahkan cakrawala kota mencerminkan penataan yang cermat. Markas besar HSBC dirancang untuk menarik kemakmuran dari Victoria Peak. Sementara ujung tajam Bank of China Tower pernah disalahkan atas kesialan keuangan. Bukan hanya dalam arsitektur, keluarga kaya membayar ahli Feng Shui terbaik untuk memilih nama bayi, tanggal pernikahan, bahkan memberi saran dalam investasi saham. Beberapa pengembang properti menambahkan angka 8 pada nomor apartemen untuk meningkatkan nilai, karena 8 terdengar seperti kemakmuran dalam bahasa Kanton, dan menghindari angka 4 yang terdengar seperti kematian. Di rumah cermin diposisikan untuk menolak energi negatif, akuarium ditempatkan untuk menarik rezeki, dan orientasi tempat tidur bisa menentukan keberhasilan hubungan. Bahkan jaringan makanan cepat saji seperti McDonald's dan KFC berkonsultasi dengan ahli Feng Shui sebelum membuka cabang baru. Di Hong Kong, kesuksesan dibangun bukan hanya lewat kerja keras, melainkan juga keharmonisan dengan hal-hal tak kasat mata. Tempat wisata paling terkenal di Hong Kong. Dari puncak yang menembus awan hingga pelabuhan yang diterangi laser, Hong Kong adalah kota di mana setiap sudutnya menceritakan kisah. Victoria Peak adalah titik tertinggi di Pulau Hong Kong, menawarkan pemandangan panorama menakjubkan dari cakrawala kota, pelabuhan Victoria, dan pegunungan di kejauhan. Naiklah peak tram bersejarah, funikular berusia seabad yang mendaki lereng curam, dan memberi Anda pemandangan surreal saat gedung-gedung tampak miring mengikuti sudut kemiringannya. Hong Kong Disneyland mungkin lebih kecil dibanding rekan-rekannya di barat, tetapi penuh dengan pesona unik perpaduan timur dan barat. Anda akan menemukan zona bertema seperti Iron Man, Ant-Man, dan Star Wars, bersama dimsum berbentuk kepala Mickey Mouse. Setiap malam, parade dan kembang api menambah keajaiban malam hari. Avenue of Stars adalah versi Hong Kong dari Hollywood Walk of Fame, membentang di sepanjang tepi laut Tsim Shat Tsui. Patung Bruce Lee, Anita Mui, dan Jackie Chan berdiri dengan bangga dikelilingi cetakan tangan legenda film lokal. Ini juga salah satu tempat terbaik untuk menikmati pemandangan cakrawala sepenuhnya. Tepat pukul 8 malam, Symphony of Lights dimulai, di mana lebih dari 40 gedung di kedua sisi pelabuhan Victoria menyala dalam pertunjukan musik, laser, dan LED yang sinkron. Tempat terbaik untuk menyaksikannya adalah dari Star Ferry atau Promenade Tsim Shat Tsui. Hanya 20 menit dari pusat kota, Ripples Bay menawarkan pantai buatan bersih dengan pasir putih lembut, air jernih, dan hunian mewah yang menjulang di latar belakang. Kawasan ini juga menjadi rumah bagi kuil-kuil penuh warna dengan patung naga dan dewa pelindung. Surga belanja Asia yang tak pernah tidur. Belanja di Hong Kong bukan sekadar hiburan, itu adalah olahraga nasional. Dengan 0 PPN, tanpa pajak penjualan, dan arus barang impor tanpa henti, kota ini adalah salah satu destinasi belanja terbaik di dunia. Jika Anda menyukai barang mewah, pergilah ke Central Admiralty atau Tsim Shat Tsui. Tempat Anda akan menemukan toko utama Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Hermes, dan Rolex. Mall seperti IFC Mall,
Harbor City, dan Pacific Place mendefinisikan ulang kemewahan retail. Jika Anda mencari penawaran menarik, Ladies Market di Mongkok, Fa Yuen Street, dan Temple Street Night Market penuh dengan pakaian, aksesori, elektronik, dan souvenir unik. Tawar-menawar bukan hanya diterima, itu bagian dari pengalaman. Untuk pecinta teknologi, Golden Computer Arcade di Sham Shui Po dan Wan Chai Computer Center adalah tempat andalan untuk gadget, perlengkapan gaming, dan aksesori, seringkali dengan harga lebih murah dari Tokyo atau Seoul. Selama liburan besar seperti Tahun Baru Imlek, Hari Jomblo 11.11, dan Black Friday, toko-toko tetap buka hingga lewat tengah malam. Bahkan toko bebas bea di bandara pun ramai dengan pelancong yang memburu tas Hermes dan jam tangan mewah sebelum lepas landas. Hujan atau cerah, siang atau malam, selalu ada tempat untuk berbelanja di Hong Kong. Orang Hong Kong terobsesi dengan teh susu. Lupakan cappuccino, Hong Kong hidup berkat teh susu. Minuman yang kaya dan lembut ini begitu ikonik hingga dijuluki teh susu stocking sutra karena saringan kain halus yang digunakan untuk menyeduhnya. Teh susu ala Hong Kong dibuat dengan mencampur 4 hingga 6 jenis teh hitam, biasanya Ceylon, dengan susu evaporasi atau susu kental manis. Hasilnya adalah minuman kaya rasa, sedikit pahit, dan bertekstur lembut yang menghidupi para pekerja kantor, pelajar, dan pemilik toko dari pagi hingga malam. Anda akan menemukannya di mana-mana, dari kedai caca anteng sederhana hingga toko roti, gerai makanan kaki lima, dan restoran kelas atas. Rantai populer seperti Lan Fong Yuen dan Tai Hing memiliki formula rahasia sendiri untuk menyempurnakan keseimbangan rasa. Bahkan ada kompetisi nasional teh susu, di mana para peracik bersaing dalam kategori rasa, campuran teh, dan teknik menuang. Untuk sesuatu yang lebih kuat, coba Yin Yang atau Yuen Yeung, campuran setengah teh, setengah kopi yang mengandung kafein tinggi. Baik disajikan panas maupun dingin, minuman ini jadi favorit mereka yang butuh dorongan energi untuk bertahan di ritme kota yang cepat. Di Hong Kong, teh susu bukan hanya minuman, itu institusi budaya. Salah satu kota termahal di dunia. Tinggal di Hong Kong adalah tantangan finansial yang serius. Secara konsisten masuk dalam 3 besar kota termahal di dunia, biaya hidup di sini sangat tinggi, bahkan bagi kalangan kaya. Sewa adalah beban terbesar. Apartemen satu kamar di Sentral bisa berharga antara 3.000 dan 5.000 dolar per bulan. Bahkan di distrik yang lebih jauh seperti Tuen Mun atau Tseung Kwan O, sewanya berkisar antara 1.500 hingga 2.500 dolar. Ingin membeli properti? Bersiaplah membayar lebih dari 2.000 dolar per kaki persegi, lebih mahal dari manapun di dunia. Utilitas seperti listrik, gas, dan air, rata-rata antara 100 dolar hingga 200 dolar per bulan. Internet menambah biaya 50 dolar hingga 80 dolar. Makan di luar adalah bagian dari gaya hidup, tetapi biayanya cepat menumpuk. Makan kasual seharga 10-15 dolar, sementara makan mewah di Sentral bisa mencapai 100 dolar atau lebih per orang. Belanja bahan makanan juga mahal, susu seharga 4-5 dolar per liter, roti antara 3-6 dolar, dan daging sapi bisa mencapai 30 dolar per pon. Karena sebagian besar makanan diimpor, harga berfluktuasi mengikuti pasar global. Transportasi umum, bagaimanapun, tergolong terjangkau. Dengan kartu Octopus, Anda bisa bepergian keliling kota menggunakan MTR, bus, tram, dan ferry hanya dengan 80-130 dolar per bulan. Rata-rata, seorang individu membutuhkan antara 3.500 hingga 7.000 dolar per bulan untuk hidup dengan nyaman. Untuk keluarga, angka itu bisa dengan mudah berlipat ganda. Hong Kong menawarkan peluang, keseruan, dan tekanan finansial yang intens. Apakah Anda mau tinggal di sini? Komentari 9 untuk ya, 10 untuk tidak. Keamanan hebat dan layanan kesehatan kelas dunia. Hong Kong masuk dalam jajaran kota paling aman di dunia, dan itu bukan sekadar statistik, melainkan pengalaman nyata.
Bayangkan berjalan melewati jalanan bermandikan cahaya neon di Mongkok atau Causeway Bay pukul 2 pagi, melewati toko yang masih buka, restoran malam, dan musisi jalanan, tanpa rasa takut sedikit pun. Kejahatan jalanan jarang terjadi, insiden kekerasan minimal, dan tingkat pembunuhan yang rendah secara konsisten menempatkannya di 10 besar kota paling aman di dunia. Di balik rasa aman ini terdapat sistem keamanan publik yang luas dan canggih. Lebih dari 50.000 kamera pengawas dipasang di ruang publik, pusat perbelanjaan, dan stasiun transportasi. Bukan untuk mengontrol orang, melainkan melindungi mereka. Tambahkan polisi yang terlatih, mudah terlihat, serta waktu tanggap darurat yang rata-rata kurang dari 5 menit. Dan Anda punya kota yang sungguh-sungguh menjaga penduduknya. Lalu ada sistem kesehatan. Terjangkau, efisien, dan sangat berkualitas. Di Rumah Sakit Umum Hong Kong, konsultasi biasanya hanya seharga $7 Amerika Serikat. Bahkan rawat inap semalam pun bisa hanya $13 Amerika Serikat. Tarif rendah ini bukan cerminan dari pelayanan buruk, justru sebaliknya. Banyak dokter dilatih di universitas top di Hong Kong, Inggris, atau AS, dan rumah sakit di kota ini dikenal karena inovasi medis, tingkat infeksi rendah, dan peralatan canggih. Sistem swasta menawarkan tingkat perawatan lain, waktu tunggu lebih singkat, layanan personal, dan kamar pribadi, dengan tarif konsultasi bisa mencapai ratusan ribu rupiah, $300 Amerika Serikat. Namun banyak warga memakai asuransi swasta untuk menutupi biaya ini, menciptakan sistem kesehatan 2 lapis yang tetap menjamin akses universal. Semua ini menghasilkan pencapaian luar biasa. Harapan hidup lebih dari 85 tahun, tertinggi di dunia. Di Hong Kong, umur panjang bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa kota ini berinvestasi pada keselamatan dan kesejahteraan. Pusat ekspor emas dan perhiasan dunia. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa Hong Kong, meskipun tidak memiliki cadangan emas alami atau tambang, adalah salah satu eksportir emas, berlian, dan perhiasan mewah terkemuka di dunia. Status tak terduga ini muncul dari kombinasi kuat antara keuntungan pajak, keahlian luar biasa, dan konektivitas global. Karena Hong Kong adalah pelabuhan bebas, emas dan batu mulia yang diimpor tidak dikenai PPN, bea masuk, atau pembatasan apapun. Emas mengalir ke kota ini dari sumber global seperti Swiss, Afrika Selatan, dan Tiongkok daratan. Lalu diubah menjadi karya memukau oleh para pengrajin terampil yang menggabungkan teknik modern dengan tradisi kuno. Beberapa toko perhiasan paling bergengsi di Asia berbasis di sini, termasuk Chow Tai Fook, Luk Fook, dan Tse Sui Luen, yang butiknya berjajar di jalan-jalan berkilau seperti Nathan Road, Central, dan Tsim Sha Tsui. Merek-merek ini bersaing sengit dengan raksasa internasional seperti Tiffany & Co., Cartier, dan Van Cleef & Arpels, menjadikan Hong Kong salah satu pasar perhiasan mewah paling kompetitif di dunia. Kota ini juga menjadi tuan rumah lelang terkenal dunia, di mana batu mulia langka dan perhiasan antik terjual dengan harga fantastis. Salah satu penjualan legendaris adalah cincin berlian merah muda yang dilelang lebih dari $10 juta Amerika Serikat, memperkuat reputasi Hong Kong bukan hanya sebagai pusat konsumsi, tapi juga sebagai kurator kekayaan dan keanggunan. Di kota ini, kemewahan bukan barang impor, melainkan dirancang, dipamerkan, dan dikirim ke seluruh dunia. Orang paling pekerja keras di dunia. Warga Hong Kong dikenal karena banyak hal, ketahanan, ambisi, kreativitas. Namun yang paling menonjol adalah etos kerja mereka yang tanpa henti. Di tempat di mana setiap inci tanah sangat berharga dan waktu adalah uang, kerja keras bukanlah kebajikan, melainkan gaya hidup. Rata-rata jam kerja mingguan di Hong Kong berkisar antara 44 hingga 50 jam. Tetapi bagi para profesional di industri dengan tekanan tinggi seperti keuangan, hukum, teknologi, dan properti, angka ini bisa dengan mudah membengkak menjadi 60, 70, atau bahkan 80 jam per minggu. Tidak jarang melihat lampu kantor menyala hingga dini hari, atau pengusaha yang menjawab email sambil menyantap mie tengah malam.
Menambah intensitas ini adalah fakta bahwa Hong Kong tidak memiliki batas maksimal jam kerja secara hukum. Banyak bisnis tetap buka saat akhir pekan dan hari libur. Bahkan saat festival besar seperti Tahun Baru Imlek, toko dan restoran tetap buka untuk memenuhi permintaan yang tak pernah surut. Namun budaya kerja keras ini tidak dianggap sebagai penindasan, justru diterima dengan sukarela, karena Hong Kong menawarkan imbalan nyata, gaji kompetitif, mobilitas karir global, dan ekosistem bisnis yang menghargai keberanian dan semangat. Itulah alasan begitu banyak profesional muda dari seluruh Asia dan dunia berbondong-bondong ke Hong Kong mencari peluang. Dari trader yang berpacu melawan zona waktu hingga koki yang menyempurnakan dimsum sebelum fajar, kota ini berjalan di atas ketekunan, performa, dan tujuan. Di Hong Kong, kesuksesan tidak diberikan, ia diraih jam demi jam. Makanan dan festival jiwa Hong Kong. Jika ada satu hal yang mendefinisikan hati dan jiwa Hong Kong, maka itu adalah makanan dan festival. Bersama-sama, keduanya menceritakan kisah sebuah kota yang tak pernah kehilangan budaya, bahkan saat melaju ke masa depan. Selama Tahun Baru Imlek, kota ini berubah total. Lentera merah tergantung di setiap sudut, gulungan kaligrafi emas menghiasi pintu, dan tabuhan simbal mengiringi tarian singa di jalanan yang padat. Angpau merah yang disebut Lai Si, berisi uang keberuntungan, diberikan dari yang sudah menikah kepada yang lajang, dari yang tua kepada yang muda, ritual sakral tentang keberuntungan dan penghormatan. Di musim panas, Festival Perahu Naga menghidupkan pelabuhan Hong Kong. Tim pendayung, otot mereka berkilau di bawah matahari, mengayuh dalam sinkronisasi sempurna mengikuti irama jenderang raksasa. Ini perayaan yang berakar pada legenda kuno, tapi tetap hidup dan dirayakan hingga kini. Dan lalu, makanannya, makanannya. Mengunjungi Hong Kong berarti memasuki dunia kuliner yang ajaib. Dimsum, mahkota kuliner Kanton, menyajikan pangsit udang kukus, hargau, roti babi panggang empuk, char siu bao, dan egg tart lembut. Semuanya disajikan dalam kukusan bambu dan dibagikan di meja putar. Makan bukan sekadar mengisi perut, ini tentang koneksi, cerita, dan kebahagiaan. Di jalanan, gerai makanan dipenuhi kehidupan. Hirup mie wonton, gigit bola ikan bersaus kari, atau ambil sekantong egg waffle langsung dari cetakan. Bahkan semangkuk bubur malam pun menjadi ritual penghibur. Restoran mewah juga berkembang di sini. Restoran berbintang Michelin seperti Lung King Hin dan Amber mendefinisikan ulang masakan Kanton dengan sentuhan modern. Tapi di Hong Kong, camilan kaki lima seharga $2 dan menu pencicipan seharga $200 bisa sama-sama memukau. Apakah itu festival penuh warna atau makan sederhana bersama teman? Semangat Hong Kong hidup dalam rasa, tradisi, dan perayaannya. Ini kota di mana makanan dan perayaan berjalan beriringan, memberi makan bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Kami baru saja menjelajahi 18 fakta luar biasa tentang Hong Kong. Jika Anda merasa ini menarik, jangan lupa untuk menyukai, mengikuti, dan membagikannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.